Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dewi Wilabara. Saya dari kampus IAKN Kupang, dari jurusan Pastoral Counseling kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi dewasa. Kita mulai dengan pengertian. Pengertian psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang ilmu kejiwaan seseorang. Oleh karena abstraknya jiwa seseorang itu, maka objek material psikologi adalah terbatas pada aktivitas-aktivitas jiwa yang teramati melalui perwujudan tingkah laku atau perbuatan manusia. Dalam psikologi dewasa, masa dewasa dibagi menjadi 3. Masa dewasa awal, masa dewasa tengah, dan masa dewasa akhir. Masa dewasa awal disebut juga masa dewasa, yang dimana masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Sedangkan masa dewasa tengah merupakan usia yang biasa disebut dengan usia tengah baya. Terminologi kronologis yaitu pada umumnya berkisar antara usia 40 sampai 60 tahun, merupakan periode yang panjang dalam kehidupan manusia. Masa dewasa akhir merupakan masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan masa sebelumnya. Memahami masa dewasa awal. Masa dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Ciri-ciri masa dewasa awal: yang pertama, usia banyak masalah. Pada masa ini, di mana seseorang mengalami masa-masa yang penuh dengan masalah, baik itu masalah pekerjaan, masalah pembelajaran di sekolah, dengan masalah terhadap teman hidupnya. Yang kedua, usia tegang dan emosi. Pada masa ini, banyak orang dewasa mudah mengalami kegagalan emosi yang berhubungan dengan persoalan yang dialami, seperti persoalan dalam pembelajaran, persoalan dalam memilih pasangan hidup. Masa dewasa awal terdapat masa-masa yang akan terjadi dalam kehidupan seseorang. Yang pertama, masa keterasingan sosial. Pada masa keterasingan sosial ini, di mana masa terjunnya seseorang ke dalam pola kehidupan orang yang sudah dewasa, yang disebut karir, di mana seseorang kehidupannya mulai renggang dengan teman-teman kelompok atau teman-teman sebayanya. Yang kedua, masa komitmen. Masa ini di mana seseorang akan berkomitmen dengan karirnya sampai akhir hayatnya. Ia akan terus berkomitmen dengan karirnya yang sudah dipilihnya. Yang ketiga, masa ketergantungan. Pada masa ketergantungan ini, di mana masa dewasa awal masih ketergantungannya masih berlanjut. Misalnya ketergantungan dengan orang tua, ketergantungan dengan lembaga pendidikan, yang dimana lembaga pendidikan biasa memberikan beasiswa untuk membantu membiayai pendidikan seseorang. Ia akan bergantung terus pada orang-orang yang biasa ia bergantung, terkhususnya orang tua. Yang berikut, masa perubahan nilai. Masa perubahan nilai ini di mana seseorang ingin sekali diterima pada kelompok-kelompok orang dewasa, kelompok sosial, maupun kelompok ekonomi orang dewasa. Yang berikut, masa kreatif. Masa kreatif pada orang dewasa akan tergantung pada minat dan bakat individual. Misalkan, seseorang dapat menyalurkan kreatifnya melalui hobi, ada juga menyalurkan kreativitasnya melalui pekerjaan. Perubahan fisik dan perkembangan kognitif dewasa awal. Perubahan fisik terjadi pada puncak performa fisik antara usia 19 tahun hingga 26 tahun. Namun pada akhir dewasa awal mulai nampak
penurunan forma fisik, pengetahuan tentang perkembangan dan kesehatan seksual. Aktivitas seksual ketika beranjak dewasa. Masa beranjak dewasa adalah waktu ketika kebanyakan individu aktif secara seksual dan akan menikah. Orang dalam masa beranjak dewasa melakukan hubungan seks dengan lebih banyak orang dibanding dengan dewasa muda, tetapi frekuensi mereka berhubungan seks lebih jarang. Perilaku kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Pemerkosaan merupakan sebuah bentuk kekerasan seksual yang dilakukan terhadap seseorang secara paksa dan tanpa izin. Sedangkan pelecehan seksual terjadi ketika seseorang menggunakan kekuasaannya atas individu lain secara seksual, baik non-kontak maupun fisik, dan menghasilkan dampak psikologis yang serius pada korbannya. Kita masuk pada teori perkembangan karir. Yang pertama, menemukan jalan dan tujuan hidup. Terlalu banyak bermain di masa-masa remaja dan tidak punya tujuan yang jelas semasa kuliah dan semasa sekolah dapat membuat orang dewasa berisiko tidak menemukan kompetensi diri dan tidak menemukan tujuan hidup yang memberi mereka energi. Gambaran mengenai pekerjaan. Orang dewasa perlu mengeksplorasi tipe pekerjaan yang disukai dan kemungkinan untuk sukses serta memahami pertumbuhan pekerjaan dan tuntutan pendidikannya. Yang kedua, gambaran mengenai pekerjaan. Orang dewasa perlu mengeksplorasi tipe pekerjaan yang disukai dan kemungkinan untuk sukses serta memahami pertumbuhan pekerjaan dan tuntutan pekerjaannya. Yang ketiga, pengaruh kerja. Jika seseorang bekerja sambil kuliah dapat memberi efek positif sekaligus negatif. Baik, terima kasih dan salam.